Halo guys, kita berjumpa lagi di dalam konten Karyaku Channel. Nah, kali ini kita mengadakan pertemuan tim Rokris. Ya, sekalian kita mau membahas tentang kegiatan-kegiatan serta juga memberikan penguatan-penguatan kepada tim Rokris, bagaimana mereka bertanggung jawab di segala tugas-tugas mereka. Nah, kita sengaja memang mengadakan pertemuan ini di luar agar suasananya berubahlah. Kalau kita ada pertemuan kan biasanya di sekolah ya, dan tentu kita juga ada snacknya dan makanannya supaya ya salah satu untuk mempererat lah dengan adanya makanan itu, tentu juga membuat kita semangat juga. Nah, pertemuan ini dikarenakan memang akan mengakhiri semester, jadi ada yang kelas 9, ada yang kelas 7, ada kelas 8. Oh ya guys, saya makan sendiri. Nah, karena kebetulan mereka datang satu-satu, ya sementara saya udah lapar, maka dulu dipesan. Jadi mereka datang satu-satu, menunya juga pun dipesan satu-satu. Takutnya kalau kita pesan mereka tidak datang, jadi makanannya dipesan satu-satu guys. Kalau memang zaman sekarang ini suka-suka nongkrong lah ya. Ya kita menyesuaikan aja lah dengan gaya-gaya anak zaman sekarang. Taunya hanya nongkrong, sesuatu yang tidak ada dikerjakan, bisa menghasilkan contohnya ya berupa traktiran. Gaya-gaya remaja sekarang kan maunya hanya nongkrong ya, santai-santai, tapi mereka nggak mau berupaya kerja, ya hanya begitu-begitu saja. Makanya perlu ada pertemuan supaya mereka diarahkan bagaimana mereka bertanggung jawab dalam hidup dan menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini kita memberikan arahan kepada mereka, selain mereka bagian dari tim Rokris, supaya lebih berbeda dengan orang lain dalam segala tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan. Ya, jadi kita melakukan pendekatan, tentu ada penguatan. Ya, tidak sekarang sih kita lihat akan hasilnya. Ya. Kalaupun di antara mereka masih banyak yang kurang peduli atau hanya sekedar ikut-ikutan jadi kepanitiaan, ya biarlah waktu yang akan menentukan perbuatan dan sikap mereka masuk dalam kepanitiaan Rokris. Di dalam pertemuan ini kita bisa menjiwai akan karakter dan kepribadian mereka, cara memakan makanan, cara berkata-kata, cara ya berada di meja makan, bagaimana mereka punya sikap, tanggapan. Nah, ini perlu kita lakukan supaya juga mengakrabkan. Apabila keluarga-keluarga melakukan kegiatan seperti ini, ada kumpul dan bicara-bicara di meja makan, tentu anggota keluarga akan lebih leluasa untuk curhat, bicara, dan tentunya orang tua yang punya peranan untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya
dengan seperti inilah ada di meja makan untuk berdiskusi atau membicarakan hal-hal yang baik untuk kedepannya. Banyak orang tua yang kurang perhatian terhadap hal demikian dengan catatan alasan. Mungkin banyak alasan. Contoh di dalam kesibukan cari nafkah, ya, di dalam kelelahan dan sebagainya. Sebenarnya perlu keluarga di dalam kebersamaan bisa menikmati kebahagiaan. Nah, inilah peranan saya sebagai pembina mereka untuk bisa berbicara, untuk bisa mengarahkan, untuk bisa mengamati, untuk bisa memberikan motivasi bagi mereka supaya mereka di masa remaja ini memiliki komitmen serta tanggung jawab sebagai remaja Kristen yang benar-benar bertanggung jawab, yang benar-benar bisa punya tindakan terhadap kehidupannya untuk melakukan yang baik. Jadi ini mereka sudah datang 2 orang lagi. Nah, inilah menunya dipesan. Kita pesan menunya agar mereka bisa menikmati makanan itu. Sembari dengan hal ini menunggu pesanan, ya, kita diskusi berbagai cerita, berbagai, ya, banyaklah yang harus dilakukan. Ya, kita berbicara bagaimana mereka bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya. Ya, peranan kita sebagai pembina harus melakukan kedekatan yang seperti ini, makan bareng, ya, duduk-duduk bareng, ya, seperti keluarga lah. Di sini akan terasa ada kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak remaja ini. Ya, kalau mereka mengingat apa yang kita perbuat, ya, puji Tuhan lah, kita akan melihat ke depannya perkembangan mereka yang melanjut. Silakan dilanjutkan, ya, tetapi sepanjang masih bersama-sama dengan kita nasihati, kita arahkan, ya, kita berikan motivasi dan kita bimbing mereka supaya mereka tidak salah mengambil keputusan dalam masa depannya. Nah, ini udah datang satu-satu menunya. Nah, udah datang teobengnya. Ada yang malu-malu, takut bahwa teobengnya dibayar. Memang selalu ada sanksi sih bagi mereka, saya lakukan. Kalau nggak disiplin, kalau tidak disiplinkan, kalau nggak dikasih ganjaran, sepertinya bermain-main. Selalu kalau melanggar aturan, kembali kepada hal nilai. Ya, bagi yang sadar bahwa nilai itu penting, takut dia. Nah, saya katakan kau pilih, potong nilai atau bayar. Nah, ini repotnya mereka. Kalau mengenai kerugian nggak mau rugi. Ya, kalau mengenai soal bayar-membayar pura-pura bingung, pura-pura linglung. Padahal dalam hatinya udah senang. Nah, itulah manusia-manusia remaja sekarang. Maunya enak, ya, maunya hanya enak saja, kerja asal-asalan. Ya, sudah menjadi resiko sih untuk membina mereka, ya, supaya mereka mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang kebaikan, mengerti tentang tindakan dan kasih sayang kita. Nah, inilah guys, repotlah yang satu ini karena kameranya hanya tertuju kepada dia. Ada yang tidak mau disorot atau ada yang pura-pura malu padahal hatinya senang, ya. Nah, yang laki-laki yang satu ini selalu hadir,
sedikit kepo sih memang. Datang yang satu disuruh pencet apa, ditekan apa, makanya katanya itu tekan supaya berputar kameranya. Itulah saya bilang, nggak tahu dia di mana itu tombolnya. Nah ya, ada yang melanjutkan makanannya. Kalau saya udah duluan habis karena duluan pesan. Ya, ini bagian tim Rockris yang bisa bergabung dalam pertemuan ini. Apalagi anakku yang satu ini, malu-malu tak jelas. Malu-malu kucing masih mending. Ya banyak karakter dan tindakan dan watak-watak yang perlu dipelajari lah terhadap mereka. Kita sebagai pembina ya harus panjang sabar menghadapi kelakuan anak-anak ini. Ya, menunggu pesanan datang, ya cerita tentang sepanjang menjalankan tugasnya, menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Kalau saya tidak pernah berhenti-henti mengingatkan mereka mengenai tugas dan tugasnya dan tanggung jawab. Bagaimana cara memimpin, bagaimana sebagai MC, bagaimana kalau diberikan kepercayaan itu harus memang benar-benar sungguh-sungguh. Karena ini sebuah pelayanan. Paradigma anak ini perlu diluruskan karena ada beberapa komentar yang berkata demikian. Nggak apa-apa lah Bu, kami kan hanya sebatas remaja, kalau kelakuannya kan sama aja. Nah makanya saya luruskan, kamu itu seorang pelayan, harus berbeda perbuatan dan tingkah laku dan sikap. Saya tekankan bahwa apabila kita sudah diberikan tanggung jawab seorang pelayan atau melayani, harus dijaga dengan etika, attitude, perilaku, perbuatan, sikap. Kalau tohnya kita sebagai anak-anak Tuhan punya pelayanan dipercayakan, tapi kita sifatnya sama dengan dunia ini, saya rasa ada yang salah. Jadi perlu diluruskan dan disampaikan kepada anak-anak ini. Karena mereka nyaman hanya melayani, dikasih tugas sebagai MC, dikasih tugas sebagai pemusik, tetapi hakikatnya pelayanan itu tidak mereka pahami. Maka hal ini perlu diluruskan. Memiliki sebuah tanggung jawab bukan asal seperti itu aja diabaikan, tetapi jauh lebih daripada itu. Bersyukur bahwa kita diberikan talenta dan tanggung jawab untuk bisa melayani atau sebagai pelayan. Nah ini perlu diluruskan. Maka saat-saat seperti inilah yang bisa kita sampaikan untuk share dengan anak-anak, bercerita-cerita. Jadi memang kita harus bisa menempatkan diri kita pada dunia remaja dengan bahasa remaja terkadang. Tapi ya itulah menjadi risikonya kalau kita mengadakan pertemuan dengan usia yang berbeda, status yang berbeda, pasti banyak dilemanya. Tetapi kembali kepada kasih Tuhan, kita harus banyak mengalah, kita harus banyak memahami, karena kita adalah sebagai pembina, sebagai pengayom. Tidak semua punya talenta yang seperti ini. Ya saya bersyukur kepada Tuhan diberikan talenta sebagai pengayom, mampu mencintai, walaupun terkadang disiplinnya itu mereka tidak terima, tapi tetap kita harus punya disiplin. Menekankan disiplin, menjelaskan arti disiplin, memberikan pemaparan tentang disiplin, supaya kehidupan mereka ke depannya baik-baik saja. Saudara pemirsa, guys, terima kasih pada sejauh ini sudah diikuti akan pemaparan dari
konten ini. Jangan bosan-bosannya untuk tetap berada di konten ini dan tetap memfollow-nya. Ya, tetap bisa memberikan komentar. Dan kiranya dengan pemaparan ini mudah-mudahan diberikan pencerahan kepada siapapun yang mengikuti konten ini. Jadi konten ini adalah pertemuan tim Rokris yang manakala diberikan penguatan, diberikan nasihat, diberikan motivasi, maka selama ada waktu, marilah kita membina, mengarahkan, serta memotivasi anak-anak ini, terutama generasi ini. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu jemu-jemu berbuat baik. Selagi masih ada waktu, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Karena apabila waktunya sudah tiba, kita akan menuai apa yang kita perbuat. Pemirsa, inilah yang bisa saya lakukan, saya perbuat kepada generasi-generasi khususnya tim Rokris ini yang tidak bosan-bosannya melakukan pertemuan walaupun memang tanda kutip perlu biaya karena ada makanan ya berupa makanan ringan untuk selingan di dalam mempergunakan waktu yang ada. Jadi terima kasih pemirsa sudah mengikuti konten ini. Kiranya konten ini memotivasi orang tua untuk dapat membimbing anak-anaknya, memberikan kasih sayang, memberikan pengajaran, memberikan disiplin. Maka saya percaya anak-anak ini akan nyaman di dalam keluarganya. Nah, ini sudah datang pesanan mereka makanan, mereka akan makan. Saya katakan silakan dimakan dan sebelum makan tetaplah berdoa. Nah, di sini mereka saling gimana ya, karena ada satu Katolik, satu Protestan. Nah, mereka berdoa sesuai dengan versi mereka. Ya, ini mereka mau makan. Anakku yang satu ini malu-malu. Ya, saya bilang ini kecap, ini sambal, ya, ini cabai. Semua yang saya suguhkan itu sebenarnya dia tidak bisa karena dia nggak suka yang pedas. Nah, langsung wajahnya dipasang dengan kaget. Padahal saya mengerjain dianya sebenarnya. Ya, ditiup, ya makan, asik, enak, ya. Karena masih pedas, lambat-lambat dia. Ya, jangan lupa tisunya ya. Siapa tahu ada yang mendik-dik. Yang remaja kan ya begitu, takut ada belepotan di bibir, makanya langsung ambil tisu supaya langsung dilap. Demikianlah ya guys, akan pertemuan kita. Tetap mengikutinya ya. Terima kasih. HP. Yang di bawah HP-nya. Ya mah. Orang gimana? Saya berubah. Retin lah. Guys, Ulangi Bu. sibuk. Tombol yang sakit lagi. Beradain loh, berada yang satu lagi. Di bagian masa orang yang dua terus Bu. Gak cocok hidup. Kalau enggak kan ngapain capek-capek, ambil aja yang mengorder ikan bilis yang dibelah-belah itu. Tahu? Kan ada dari punggur, biasanya kan dikasih dititip itu kan dikopiin lah ikan bilis daripada capek-capek kemana-mana kan. Nggak ada di kampung kayak gitu. Nggak ada. Kopi ikan bilis. Ada sih, tapi itu modalnya. Mereka kayak ngantar kita contohnya, Kita yang membuka satu karung
Nah kita kopek-kopek nanti per kilo berapa dari kopekan itu? Nggak ada lah bu. Sama plastik. Iya. Kalau plastik 15 ya? Zat? Awak iya kali ya. 10.000.